Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk belajar sekaligus berefleksi dari sebuah lagu yang baru saja saya nyanyikan. Pelangi sesudah hujan menjadi janji Tuhan bagi setiap kita. Janji yang dinantikan oleh banyak orang, janji yang terus ditunggu-tunggu oleh banyak orang percaya. Tapi kadang kita lupa bahwa ada hujan yang perlu kita jalani untuk kemudian kita melihat pelangi pada akhirnya. Kita ingin melihat pelangi yang indah dengan mata kepala kita, tapi seringkali kita tidak mau membiarkan diri kita terkena hujan karena basah, karena beresiko dan membuat kita sakit dan banyak lainnya. Mari kita melihat lagu ini bersama-sama. Dikatakan bahwa apa yang kau alami mungkin tidak dapat engkau mengerti. Ada banyak pengalaman kehidupan kita yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin tidak dapat kita ketahui dengan pasti. Tuhan, kenapa keluarga saya? Tuhan, kenapa saat ini wabah ini terjadi? Tuhan, kenapa ini, kenapa itu, dan banyak pertanyaan yang barangkali belum kita dapatkan jawabannya hingga saat ini. Tapi menarik ketika kita melanjutkan kepada lirik selanjutnya, dikatakan Tuhanmu tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tentu setiap kita meyakini bahwa Dialah Tuhan yang baik, Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan Dia Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan saya, kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Dia bukan Allah yang memberi ular beracun. Dikatakan bahwa Ialah Allah yang akan memberikan kita rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tentu itu bukan cuma sekedar ayat yang kita hafalkan, tapi boleh juga menjadi keyakinan iman kita bahwa Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Kita akan melanjutkan dengan pernyataan bahwa cobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Lirik ini mengingatkan saya akan bacaan di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mungkin juga sudah familiar dengan kehidupan iman kita. Tapi kita diingatkan kembali untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita manusia. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Menarik ketika ayat ini seringkali dibaca secara terpisah. Kita berhenti pada ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberi pencobaan melebihi kekuatan kita manusia. Tapi kalau kita mau melihat bagian akhir dari ayat yang ke-13, dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kapan itu akan berakhir, bagaimana jalan keluar itu akan Tuhan tunjukkan, itu yang misteri Bapak Ibu. Bahkan saya calon pendeta, Bapak Ibu pendeta, para penatua tidak tahu dengan pasti banyaknya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan setiap kita. Tapi yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita di tengah ujian hidup yang kita alami. Ujian hidup yang menolong kita untuk bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Ujian yang bukan Tuhan berikan untuk menjatuhkan kita manusia, tetapi membuat kehidupan iman kita bertumbuh. Maka kita diingatkan untuk mengalami Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan yang sedang direnda dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Dan saatnya akan tiba nanti kita akan melihat pelangi kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.